Halo Yoter, selamat datang di podcast Yogyakarta Waktu Bincang. Di podcast ini kita akan menyajikan 4 bidang, yakni katalis, energi, entrepreneurship, dan green. Tentunya dengan narasumber yang expert di bidangnya dan pastinya akan menambah insight serta ilmu baru untuk Yoter semua. Happy listening Yoters! Terima kasih kepada media partnership kami, yaitu Event Jakarta dan Young on Top Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman Yoter Jakarta, balik lagi di podcast Yot Jakarta Waktu Bincang. Aku bersama dengan narasumber yang luar biasa, tapi sebelum aku memperkenalkan narasumber, izinkan aku memperkenalkan diriku dulu. Kenalin, aku Stefanus Satria. Aku sebagai anggota program di Yogyakarta dan aku akan memandu podcast kali ini. Asik, mandu. Lagi jalan-jalan kali ya, mesti dipandu. Oke, kali ini aku mau menyapa terlebih dahulu uh, narasumber kita kali ini yang luar biasa. Ada Kak Muhammad Arif Julianto, Eskom AWP RSA RTA atau yang dikenal sebagai Kak Maje. Halo Kak Maje. Halo Safia, apa kabar? Sehat? Luar biasa. Kak Maje sendiri gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke. Kak Maje ini merupakan founder and leader dari Nomce Saham dan berprofesi di salah satu pasar modal sekuritas sebagai equity retail, Kartis and Community and Partnership Leader. Selain itu, kalau misalnya di luar profesi, Kak Maji juga sering mengisi beberapa webinar, podcast, training, dan juga online class. Wah, aktif ya, Bun? Aktif dong. Mantap. Oke, nah ini kan jadi teman-teman Yoters ini pengen mau tahu banget nih Kak tentang investasi. Makanya aku undang Kak Maji ke sini. Nah, perihal ngebahas investasi, aku mau tanya investasi itu apa dan seberapa penting sih kita harus berinvestasi? Oke, baik. Ini pertanyaan awalnya udah lumayan bagus nih, udah langsung ditembak gitu ya. Ya langsung ditembak ya investasi. Oke, baik, terima kasih. Jadi sebenarnya gini, simpelnya adalah investasi ini simpelnya seperti ini. Kita punya uang atau aset lain yang berharga, kita taruh gitu ya, atau kita titipkan ke salah satu pihak atau institusi. Nah, di mana uang atau aset yang kita titipkan itu kita berharap di masa yang akan datang ada peningkatan nilai aset atau nilai uang kita. Seperti itu. Jadi simpelnya adalah kita menanamkan suatu modal, aset atau uang kita dengan harapan kita mendapatkan untung atau kenaikan nilai aset atau uang di masa yang akan datang. Seperti itu. Nah, terus pentingnya investasi apa sih? Ya, penting banget gitu ya. Apalagi zaman sekarang gitu ya, kalau nggak investasi kayaknya gimana gitu ya. Iya, betul. Karena investasi itu penting. Kenapa? Yang pertama, karena ada inflasi. Nah, mungkin Satria dan teman-teman Yoters di sini sudah familiar ya dengan istilah yang namanya inflasi. Inflasi itu apa? Kenaikan harga barang secara umum, secara terus-menerus. Kayak gitu. Simpelnya gini nih, kita punya uang 10.000, ya kan? Uang 10.000 itu kita harga satu gorengannya 500, kita bisa beli 20 ya. Nah, sekarang harga gorengan sekitar 2.000 ya kan. Dengan nominal yang sama 10.000, kita cuma bisa beli berapa itu? 5 ya. 5. Nah, di masa yang akan datang mungkin harga gorengan naik nih sekitar 5.000 gitu ya. Which is dengan nominal yang sama 10.000, kita cuma bisa beli 2. Nah, itu yang disebut dengan inflasi. Dengan jumlah nilai uang yang sama gitu ya, secara nominal tetap, tapi secara value atau secara nilai di masa yang akan datang akan berkurang karena ada inflasi tadi gitu kan. So misalkan teman-teman 10.000 itu ditaruh di bank aja gitu ya, nggak diinvestasiin gitu ya, ya udah di situ aja 10.000 gitu ya, nggak ada kenaikan nilai gitu ya. Kalau diinvestasiin kan bisa mengalahkan inflasi gitu ya. Jadi yang pertama pentingnya investasi itu untuk mengalahkan inflasi.
Yang kedua, investasi ini penting karena bagian dari financial literacy kita gitu ya, bagian dari perencanaan keuangan seperti itu. Apalagi zaman sekarang ya, harga-harga gitu ya, gaya hidup gitu ya, terus harga-harga kebutuhan dan lain-lain yang pengen kita beli itu yang nggak sedikit gitu ya, dan harganya pada mahal-mahal gitu ya. Jadi kita harus mulai dari sekarang mengelola uang kita gitu ya, biar bisa tetap bertumbuh gitu ya. Salah satunya dengan cara investasi seperti Oh itu. gitu. Jadi yang pertama malah investasi, yang kedua adalah bagian dari money management gitu ya. Gimana sih cara kita mengelola keuangan, gimana cara kita menggunakan uang yang kita dapat dengan bijak gitu ya. Itu. Oh, kira-kira yang bisa diinvestasi itu apa aja sih, Kak? Maksudnya investasi apakah hanya bentuk uang, ataukah bisa bentuk surat berharga atau emas gitu? Iya, sebenarnya kan investasi itu kan kalau secara globalnya gitu ya, kan ada investasi kesehatan ya kan, investasi pendidikan gitu ya, investasi akhirat, sama investasi keuangan gitu ya. Nah, investasi keuangan ini dalam hal ini lebih spesifik ke investasi ini apa namanya uang yang kita peroleh gitu ya, atau aset yang kita punya gitu ya. Jangan sampai nganggur gitu kan. Nah, banyak nih jenis instrumen investasi yang bisa teman-teman gunakan gitu ya. Banyak wahana investasi yang bisa teman-teman gunakan gitu ya. Mulai dari obligasi, ya kan. Terus kemudian emas, kemudian reksadana, lalu saham, seperti itu. Nah, itu dari investasi paper aset ya. Tapi kalau dari real asset, teman-teman bisa coba di bisnis gitu ya, properti, tanah gitu ya. Cuman kan kalau misalkan yang real asset butuh modal lebih besar kan ya, kayak gitu. Nah, kalau bagi teman-teman yang aduh saya ada uang nih pengen diinvestasikan tapi nggak banyak gitu ya, bisa taruh di reksadana, obligasi, atau di saham seperti itu. Oke. Berarti ketika kita mau memulai investasi itu kita perlu nentuin tujuan finansial itu, gitu ya? Dan Iya, kenapa kita harus nentuin dulu? Kayak aku pengen kayak udahlah aku langsung aja tanpa harus tahu tujuanku. Itu gimana? iya, betul. Betul sekali. Jadi sebelum kita mulai investasi, ada beberapa hal yang memang harus kita perhatikan. Yang pertama, tujuan keuangan atau tujuan finansial kita. Tujuan keuangan itu kan ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang ya. Nah, inilah perlunya teman-teman tentukan dulu di awal. Saya tujuan keuangannya apa nih? Misal di jangka pendek, oke, jangka pendek, oke, saya mau beli rumah misalkan gitu ya, mau DP rumah tahun depan. Nah, itu kan jangka pendek kan. Nah, teman-teman kalau untuk jangka pendek bisa ditaruh di instrumen investasi yang resikonya lebih rendah gitu ya, misalkan di obligasi atau di reksadana. Terus misalkan jangka menengah misalkan, saya nanti 3 atau 5 tahun yang akan datang sambil ngumpulin duit, sambil investasi, saya mau berkeluarga, menikah gitu ya. Nah, itu kan juga butuh duit kan, butuh uang gitu kan. Nah, itu bisa nanti ditaruh di reksadana gitu ya, misalnya reksadana pendapatan tetap yang keuntungannya lebih tinggi tapi resikonya tetap masih oke. Nah, kalau untuk jangka panjang gitu ya, misal untuk dana pensiun gitu ya, dana pensiun. Nah, itu teman-teman bisa boleh di investasi di saham gitu ya, karena memang kalau mau kalau tujuan keuangan teman-teman jangka pendek itu kurang cocok di saham. Kenapa? Karena kan saham dia fluktuatif ya, Ya. naik turun. Jangan sampai nanti teman-teman kalau tujuan keuangannya jangka pendek tapi ditaruh di instrumen investasinya di saham gitu ya. Nah, kita nggak tahu kalau misalnya tahun depan ternyata harganya turun dan minus, kan sayang kayak gitu. Karena memang kalau secara jangka panjang si saham itu kalau kita lihat di IHSG dia cenderung naik, makanya dia lebih cocok untuk jangka panjang seperti itu. Nah, itu apa namanya tujuan keuangan. Yang kedua, ada lagi satu lagi ternyata saat. Jadi tentukan profil resiko kita gitu ya, profil resiko kita. Jadi kita lebih, karakter kita berinvestasi itu lebih apa nih, konservatif, moderat, atau agresif gitu ya. Maksudnya Nah, kalau menurut teman-teman, profil resiko saya agresif, nah itu mungkin bisa cocok di reksadana saham atau di saham itu sendiri.
Tapi kalau misalkan, oh saya yang konservatif gitu ya, yang pengen nggak berani kalau misalkan rugi dalam gitu ya, nggak berani ambil resiko terlalu tinggi. Nah itu yang masuk ke konservatif. Nah dia bisa cocoknya di misalkan di obligasi, deposito kayak gitu kan. Nah kalau yang tengah-tengah ini moderat gitu ya, dia lebih ke apa ya antar ya di tengah kedua ini di konservatif sama agresif. Nah itu bisa di reksadana seperti itu. Sama satu lagi manajemen keuangan gitu ya. Karena sebelum kita mulai investasi ada nih beberapa hal yang harus kita benerin gitu ya. Pertama mulai dari cash flow, ya kan. Kalau cash flow-nya negatif gimana kita mau investasi ya kan? Ya. Susah kan. Nah pastikan cash flow teman-teman itu positif gitu ya. Yang kedua segera selesaikan hutang teman-teman. Kalau ada hutang ya teman-teman selesaikan gitu ya. Terus kalau bisa hutang itu maksimal sekitar 30 sampai 35% dari gaji bulanan kita. Seperti itu. Nah, teman-teman cek. Ini saya ada hutang lebih dari 30 atau 35% nggak? Kalau lebih, wah itu bahaya tuh. Mesti segera cepat-cepat dilunasin. Ya. Seperti itu. Terus juga dana darurat itu yang harus diperhatikan, yang harus disiapin juga dana darurat. Selain itu juga proteksi. Nah, proteksi ini banyak teman-teman mungkin yang belum aware dengan proteksi. Proteksi dalam hal ini adalah asuransi kesehatan gitu ya. Karena teman-teman kalau misalnya kita nggak ada asuransi gitu ya, amit-amit gitu ya, kita kecelakaan atau sakit dirawat di rumah sakit, biaya rumah sakit kan nggak murah ya, Sat ya, Iya, mahal betul. banget kan. Mm-mm. Terus eh, apa kayak teman saya gitu ya kemarin kena COVID, dia dirawat di rumah sakit, salah satu rumah sakit di Jakarta. Dia kan total total biaya rumah sakitnya itu ya, biaya pengobatannya itu 111 juta. Mm-mm. Nah, itu duit dari mana kan? Iya. 111 juta gitu ya. Untungnya teman saya ini dia ada asuransi pribadi gitu ya. Akhirnya dia di cover seperti itu. Nah, baru setelah asuransi baru masuk ke mulai bisa ke investasi seperti itu. Jadi teman-teman jangan kebalik nih, jangan langsung apa ya terlalu saking semangatnya pengen investasi, tapi yang cash flow, hutang, proteksi dana daruratnya masih terabaikan. Nah itu teman-teman harus dirapihin dulu seperti itu. Betul. Berarti kalau misalnya mau mulai sesuatu tuh, ya itu ya, mau mulai investasi harus ada yang diperbaiki dulu ya. Ada kayak Iya, nggak bisa atau main mungkin bisa langsung juga narok gitu, apa nggak bisa langsung main investasi gitu ya Kak. Emang kalau iya misalnya dan kayak kita tanpa memperhatikan hal tersebut nih ya, kayak aku misalnya anak muda yang pengen coba-coba, tanpa memperhatikan hal itu, udah langsung aja coba investasi, tanpa memperhatikan tadi cash flow dan lain-lain. Itu apa yang terjadi biasanya? nah itu dia kalau misalkan teman-teman ya pakai uang dapur gitu ya misalnya ini harusnya duitnya ini nih teman-teman pakai untuk uang makan, Hmm. uang bayar kos gitu ya, uang internet, transportasi gitu ya, uang sehari-hari setiap bulan gitu ya. Itu harusnya jangan dipakai buat investasi, itu harusnya udah dijagain buat kebutuhan primary kita gitu ya gitu. Jangan sampai dipakai gitu. Apalagi kita investasi sampai ngutang gitu ya, pinjaman online gitu ya. Kalau misalkan cuan naik gitu ya, kalau misalkan ternyata turun rugi ya kan kita mau gimana kan gitu. Kita nggak bisa makan dan kita nggak bisa bayar utang. Jadi memang pastikan teman-teman uang yang diinvestasikan itu adalah uang dingin gitu Iya. ya. Uang dingin, maksud uang dingin adalah uang yang memang uh, ya udah maksudnya tidak tidak dipakai untuk kebutuhan sehari-hari gitu ya, tidak dipakai untuk kebutuhan urgen kita seperti itu. Hmm. Oke, berarti tadi ya teman-teman, sebelum mulai ada tata caranya, ada yang harus disiapkan. Terus mau fokusnya kemana? Jangka pendek, menengah, panjang juga eh, Yes. itu yang menentukan instrumen investasi ya. Jadi kayak mau jangka pendek pilih ini, jangka panjang pilih ini, atau jangka menengah pilih ini gitu. Mas tadi jangka Itu pendek ya. itu tadi apa? Jangka pendek Jangka pendek bisa deposito ya deposito. Kalau jangka menengah atau reksadana obligasi. ya. Kalau menengah tadi bisa reksadana. Reksadana itu kan macam-macam ada tiga kan. Ada reksadana apa namanya pasar uang, Hmm. pendapatan tetap atau reksadana obligasi. Yang ketiga reksadana saham. Nah Hmm. kalau untuk yang jangka panjang Paham. bisa di saham. Seperti Hmm, itu. oke. Oke, nah kalau misalnya kayak aku nih, si anak muda yang boros kan, yang kerjanya check out doang, demennya rebahan, males aja usaha gitu kan ya. Gimana caranya
aku bisa mengalokasikan dana khususnya untuk investasi? Iya, mengalokasikan dana. Jadi gini, kalau yang teman-teman benar-benar niat untuk investasi, nah disisihkan di awal, bukan disisakan di akhir. Jadi udah dialokasi ini, misalkan mungkin teman-teman ada yang sudah bekerja di sini gitu ya, ada yang udah bekerja terus dapat income rutin, income bulanan gitu ya. Nah, itu udah langsung dialokasiin tuh gitu ya untuk kebutuhan operasional sehari-hari gitu ya, untuk dana darurat, untuk tabungan, untuk investasi berapa persen gitu ya. Jadi disisihkan di awal, bukan disisakan di akhir. Nah, kalau misalnya disisakan di akhir, kalau ada sisa gitu ya, kalau nggak ada sisa nggak mulai-mulai dong, ya kan? Gitu. Jadi memang di apa namanya harus harus disisihkan dulu di awal nih, udah dialokasiin. Misal contoh nih, simpelnya kayak gini, misalnya simpelnya tuh 40, 30, 20, 10. Nah, 40% dari gaji, misalkan 40% untuk kebutuhan sehari-hari. Kayak tadi kan makan, transport, internet, dan lain-lain. 30%-nya bisa untuk dana darurat, proteksi, gitu ya, tabungan bisa, atau untuk bayar cicilan atau bayar hutang bisa. Nah, 20%-nya bisa masuk ke investasi. Nah, 10%-nya itu untuk dana sosial. Misalkan mungkin yang muslim zakat profesi gitu ya. Terus yang Kristen persepuluhan kayak gitu-gitu. Jadi dialokasiin. Jangan jangan asal mencomot aja gitu ya. Harus benar-benar memang harus benar-benar dialokasikan dengan tepat gitu ya dan cermat seperti itu. Berarti tadi yang aku garis bawahi, kita nggak cuman apa ya fokus untuk investasi aja, tapi juga berbagi rezeki juga. Iya dong, biar berkah, Biar berkah, biar berkah investasi betul. akhirat. Oke, ini kakak bisa jawab pertanyaan ini dengan hoax atau fakta ya. Apa benar kalau kita mau berinvestasi harus punya modal yang banyak? Apa Oh, namanya, bisa dijelasin sedikit nggak perihal hal ini? iya, hoax gitu ya. Jadi Oke. investasi zaman now gitu ya, investasi zaman sekarang itu udah nggak ada alasan deh ya anak-anak muda sekarang gitu ya, teman-teman Yoters ini nggak ada alasan untuk tidak berinvestasi sekarang. Kenapa? Karena modalnya pun mulai dari 100.000 udah bisa teman-teman gitu ya. Atau bahkan kalau bisa di reksadana bisa tuh ada yang 10.000 malah. Bisa Hmm. 10.000, 50.000 udah terjangkau di kantong teman-teman gitu ya. 10.000 itu lebih murah dari teman-teman makan gitu ya, atau jajan di apa namanya coffee shop gitu ya, yang sekali beli minumannya aja udah 50.000 ya kan. Nah, Tuh. itu sebenarnya sudah nggak udah bisa tuh, udah nggak ada alasan lagi. Pertama terjangkau, terus kedua semuanya mudah gitu ya, by digital gitu ya. Teman-teman mau mendaftar untuk memulai investasi, pendaftarannya bisa lewat online ke sekuritas atau reksadana lewat manajer investasi, itu udah ada aplikasinya kan. Tinggal daftar by online gitu ya, submit, upload dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Udah nggak perlu lagi tanda tangan pakai kertas, datang ke kantornya udah nggak perlu lagi, semuanya udah by digital, jadi lebih praktis dan mudah. Itu sih, jadi udah nggak ada alasan deh untuk mulai gitu. Bener-bener. Kak, kalau misalnya kayak yang tadi, harga yang kakak bilang kayak itu cuma 10.000, nah itu bisa mulai dari mana sih investasi kayak gitu? Ada lewat aplikasi, mungkin ada rekomendasi aplikasi gitu nggak kak? uh, ini nggak apa-apa nih nyebut merek. Ya, mungkin nggak apa-apa kali ya. Iya, kalau 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 untuk reksadana mungkin yang paling banyak dikenal gitu ya dengan teman-teman investor di reksadana biasanya tuh di Bibit gitu ya, Hmm. di Bibit. Nah, kalau teman-teman pernah familiar atau sudah pernah pakai di Bibit tuh udah tahu tuh, oh bisa 10.000, 50.000, 100.000 gitu ya. Bahkan tinggal pilih mau reksadana yang pasar uang, pendapatan tetap, reksadana saham atau reksadana campuran gitu. Nah, selain selain di Bibit juga kayaknya ada deh, setahu saya di GoPay gitu ya, ada Go Investasi gitu ya. Di OVO juga ada tuh fitur untuk investasi. Di Tokopedia juga ada kalau nggak salah ya. Nah, itu banyak teman-teman, banyak aplikasi atau institusi yang menyediakan sarana gitu ya dan wahana investasi bagi teman-teman gitu ya. Kalau Semuanya udah serba mudah seperti itu. kalau kayak aku kalau Gojek terus OVO,
Tokopedia aku belum benar-benar paham banget, tapi waktu itu aku malah ngecek di Dana, itu tuh ada kayak dia bisa invest tapi dengan beli emas. Itu termasuk investasi nggak? Iya, emas termasuk investasi juga gitu. Cuman dia memang emas itu kan komoditi ya gitu ya. Hmm. Nah, bisa juga nggak masalah gitu ya. Misalkan dialokasiin ke emas juga bisa. Atau diversifikasi saat gitu ya. Misalkan kita punya modal nih. Kalau Hmm. bisa jangan cuma di satu instrumen investasi aja gitu. Tapi diversifikasi. Misalkan dialokasiin sekian persen di emas. Sekian persen di reksadana gitu ya. Sekian persen di saham ya kan, disesuaikan dengan misalkan saya ada nih 3 tujuan keuangan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Nah itu bisa tuh dialokasiin gitu. Jadi resikonya pun tersebar merata gitu ya. Seperti itu. Misalkan nih di saham lagi turun, obligasi atau reksadana lagi naik gitu ya. Jadi kan total portofolio investasi kita kan ada yang ini nge-backup gitu ya, Iya, ada iya, yang dengan backup ya. gitu. Kalau misalnya kita hanya di saham aja terus lagi minus semua portofolio saham, kan bingung kan gitu. Mana nih investasi pada minus semua gitu. Sementara kalau misalkan ada di instrumen investasi lain, nah itu kan kita lebih aman dan nyaman gitu ya. Seperti itu. Oke, berarti oke. Tadi kan lagi bahas resiko. Nah, aku mau nanya nih Kak, gimana resiko apa yang misalnya aku dapetin kalau misalnya aku berinvestasi? Iya, jadi teman-teman juga harus pahami gitu ya, dalam berinvestasi itu nggak cuma mikirin, aduh gue cuannya gitu ya, nggak cuma mikirin, aduh gue pengen dapet cuan gitu ya, tapi teman-teman harus pahami juga risikonya gitu ya. Kan kalau misalkan keuntungannya itu kan bisa dapat dari return profit ya, return profit dari investasi tersebut. Tapi ada juga resikonya loh teman-teman gitu ya. Memang resikonya itu dia mulai dari rendah sampai yang kecil gitu ya. Misalkan kayak obligasi, reksadana, resikonya memang lebih kecil gitu ya ketimbang di saham. Gitu. Cuma memang return profitnya memang nggak sebesar di saham. Nah kalau misalnya di saham resikonya lebih besar gitu ya. Tapi return profitnya jauh lebih tinggi daripada reksadana dan obligasi deposito. Gitu ya sesuai dengan inilah ya high risk high return ya kan. Seperti itu. Nah, tinggal disesuaikan aja tadi tuh dengan profil resiko kita gitu ya. Terus disesuaikan dengan tujuan keuangan kita. Dan disesuaikan juga dengan modal yang kita punya gitu ya. Kalau teman-teman modalnya terbatas, ya mungkin bisa di reksadana kayak gitu. Oke. Jadi bisa di-adjust dengan diri kita sendiri seperti itu. Nah, resiko ya mungkin kayaknya itu sih resikonya ya. Dan nggak cuma di investasi doang sih saat ya, di apapun yang kita lakukan pasti ada resikonya, Iya ya nggak betul sih? betul. Misalkan gini, kita berenang, resikonya apa? Tenggelam, Tenggelam. Nyetir mobil, resikonya apa? kecelakaan. Kecelakaan. Uh, ya itu kan ya. Nah, Iya. itu salah satu contohnya. Tapi resiko itu akan jauh lebih tinggi kalau kita tidak tahu cara berenang, iya nggak? Iya betul. Iya. Resiko nyetir itu akan jauh lebih tinggi kalau kita nggak tahu cara nyetir. Yes. Nah, begitu juga di investasi gitu ya. Kalau kita nggak tahu nih caranya gitu ya, nggak tahu ilmu dan knowledge investasinya gitu ya, ya akan jauh lebih beresiko dong, ya nggak sih? Ya kan? Betul. Justru dengan kita belajar gitu ya, dengan kita belajar banyak sumber belajar, teman-teman bisa pelajarin gitu ya, investasi tadi reksadana, saham, tahu dulu gitu ya saham itu apa, resikonya apa, keuntungannya apa, gimana caranya, analisis sahamnya, kapan belinya, kapan jualnya. Nah, mesti dipelajarin dulu gitu ya. Kalau udah tahu caranya kan lebih mantep gitu ya. Kita udah ada modal, ibaratnya kita udah ada senjata nih buat perang gitu kan. Tapi kalau misalnya teman-teman langsung nyemplung di saham gitu atau di investasi tanpa ada ilmu dan caranya, ya udah resikonya akan lebih tinggi. Seperti itu. Berarti dengan kita mengetahui dasarnya, kita meminimalisir resikonya itu tadi ya. Benar. Kalau kita udah tahu cara dari ilmunya, maka resiko itu akan tetap ada ya. Resiko itu tetap ada, tapi bisa kita minimalisir sehingga bisa kita manage dengan lebih baik. Kayak gitu. Oke, berarti kalau yang tadi kalau misalnya kayak bener-bener yang baru mau terjun ke investasi, ada tipsnya nggak, Dika?
kalau misalnya apa namanya ada orang yang baru benar-benar mau terjun kayak aku anak muda yang mau terjun tuh Nah, investasi ada tips-tipsnya nggak Dika untuk iya, tips untuk investasi sebenarnya ada beberapa poin ya. Yang pertama mungkin lebih ke mindset, ya, mindset kita gitu ya. Jadi kita investasi ini sebenarnya bukan cara cepat untuk kaya gitu ya. Iya. Justru dengan investasi ini adalah kita menjaga uang, aset, modal yang kita punya biar tetap bisa apa namanya di atas nilai inflasi di masa yang akan datang seperti itu. Jadi mindsetnya dulu gitu ya. Terus yang kedua, yang tadi manajemen keuangan teman-teman gitu ya, dirapihin dulu tuh cash flow-nya, dana daruratnya, gitu ya, hutang-hutangnya pelan-pelan dilunasi semua gitu ya. Kalau kalau syukur-syukur, kalau nggak ada utang, alhamdulillah seperti itu. Nah terus yang selanjutnya adalah teman-teman mesti kudu wajib belajar gitu ya, belajar tentang investasi. Misalkan, oh saya mau mulai di investasi emas, ya teman-teman cari tahu investasi itu emas itu apa keuntungan dan risiko dari investasi emas itu apa gitu ya, gimana cara mulainya, cara daftarnya gimana gitu ya. Terus misalkan teman-teman mungkin ada yang pengen di saham ya kan, teman-teman pelajari, cari tahu gitu ya, saham itu apa, istilah-istilahnya juga gitu ya, terus cara mulainya, cara daftarnya, cara milih saham yang layak untuk investasi, bagaimana, kapan belinya gitu, karena itu mesti dipelajari seperti itu. Itu sih modal buat teman-teman untuk mulai investasi seperti itu. Eh, kalau yang tadi kan kadang pasar naik pasar turun gitu kan. Nah itu tuh kayak misalnya aku naruh uang, aku nggak tahu ini jenis investasi apa ya, tapi kayak gini, aku naruh uang misalnya 100.000 ya. Kalau pasarnya bagus, uangku bisa jadi 150, bisa jadi Betul. 5. Kalau pasarnya turun, kok uangku bisa berkurang jadi kayak 95.000, 97, itu kenapa itu? Iya betul, karena kan ya gini. Jadi memang investasi itu kan ada pergerakan harga, gitu ya. Ada Iya. pergerakan harga emas, pergerakan harga reksadana, pergerakan harga saham, gitu ya. Nah, mereka itu memang apa namanya pergerakan itu dia naik turun. Nah, itu memang seperti itu pergerakannya. Walaupun secara jangka panjang dia naik, tapi kan di dalamnya itu tuh ada pergerakan ini kan, pergerakan minornya gitu ya, pergerakan mayornya mungkin dia cenderung naik gitu ya, tapi ada zigzag naik turun naik turun. Nah, itu teman-teman perlu tahu gitu ya, kapan belinya, jangan sampai nanti belinya pas di puncak terus turun minus kan, ya kan. Nah, teman-teman kalau misalnya udah misalkan nih contohnya di saham, harganya lagi naik nih harga saham gitu ya, naik gitu. Kalau udah ketinggian jangan dipaksa beli teman-teman gitu ya, karena nanti bisa jadi kita belinya di puncak terus turun. Nah, tapi belinya itu pas lagi turun mau naik baru beli, itu pas lagi turun, pas turun terus naik beli di bawah gitu kan lagi pas naik kan, makanya biar kita bisa positif seperti itu. Jadi memang itu ada sih namanya ilmunya, namanya analisis teknikal. Nah, analisis teknikal ini di saham itu kepake untuk mencari tahu nih kapan waktu yang tepat untuk kita beli saham. Seperti itu. Makanya teman-teman perlu belajar juga kayak gitu, biar tahu gitu ya. Jangan sampai asal main beli aja ternyata minus gitu ya. Iya, Kan sayang. iya benar-benar sayang banget sih kalau gitu. Oke, kira-kira nih Kak, rekomendasi apa nih yang cocok kayak buku atau mungkin komunitas atau mungkin bacaan atau mungkin film yang ngebahas perihal investasi gitu. Siapa tahu bisa jadi referensi buat yoter semua. Oke, kalau untuk referensi buku bacaan ya, terutama bagi teman-teman yoters yang masih awam atau pemula pengen mulai investasi, terutama di saham ya. Coba bentar ya, saya dulu. Ada dia karangan Nicky Hogan. Oh, judulnya Yuk Nabung Saham. Nah, teman-teman cari aja di Gramedia, itu ada buku yang judulnya Yuk Nabung Saham. Itu kalau nggak salah karangannya Pak Nicky Hogan. Seperti itu. Terus kalau film sih sebenarnya banyak ya film-film yang ibaratnya dia relate sama investasi. Contohnya kayak startup, ya kan? Iya, startup. Itu betul. Startup kan pentingnya
pentingnya asuransi dan investasi kan. Terus yang lagi rame-rame ini Squid Game, sudah nonton belum, Sat? Aku belum nonton. Tidak ada Nah, berhubungannya. iya, itu kan dia kan sebenarnya ini jadi spoiler. Nggak apa-apa dikit ya. Nggak apa. Iya, nggak apa. Jadi ini kan si Squid Games ini dikumpulin tuh sebanyak sekitar ratusan orang gitu ya. Ratusan orang dikumpulin. Nah, orang-orang itu adalah yang mengalami masalah keuangan pribadinya dia. Makanya dia ikutan games itu. Nah, itu kan berarti kan ada pesannya kan ya, gitu ya. Ya makanya harus kondisi keuangan kita dibeneri, jangan sampai kita seperti itu terus malah ikutan games itu yang mengancam nyawa kita seperti itu kan. Gitu. Terus juga sempat ada beberapa salah satu si peserta yang main itu juga sempat dia itu ahli kayak manajer investasi gitu kan. Nah, dia sempat bilang bahwa permainan ini gitu ya, terus dia bilang pokoknya intinya don't put your eggs in one basket gitu ya, jangan taruh di satu instrumen investasi saja, seperti itu. Banyak sih film-film yang atau mungkin kalau yang di Hollywood itu kayak Wall Street gitu ya, banyak kok film-film yang berhubungan dengan investasi seperti itu. Atau mungkin teman-teman bisa juga gitu ya dari berbagai sumber lain gitu ya, kayak dari Instagram, sosial media, YouTube, banyak banget orang-orang yang ngasih edukasi dan sosialisasi tentang investasi gitu ya, terutama di saham. Atau bisa juga teman-teman ikutan komunitas gitu ya, salah satunya misalnya komunitas nongki saham gitu ya. Nah, teman-teman bisa join untuk kita belajar bareng-bareng. Nah, itu terbuka untuk semua kalangan gitu ya, semua umur, semua nggak harus yang jago gitu ya, yang awam dan pengen mulai belajar dari nol juga bisa. Seperti itu. Jadi sebenarnya banyak sumber belajar yang bisa teman-teman dapatkan. Jadi udah nggak ada alasan lagi untuk tidak investasi. Seperti itu. Tadi berarti ada apa? Referensi bukunya ada itu ya, Yuk Nabung Saham. Yuk Nabung Saham, atau karangan Ryan Gilbert juga ada, cuman saya lupa. Atau teman-teman googling aja buku investasi atau buku investasi saham bagi pemula. Nah, itu banyak banget di Gramedia jualnya. Oke. Terus kalau film tadi ya ada Startup, ada Squid Game juga. Dan ini Kak, tadi Instagramnya Nongki Saham apa? Biar teman-teman siapa tahu ada yang mau join. Instagramnya search aja Nongki Saham. Oke. Oke, jujur ada banyak banget insight dan menarik banget sih ngomongin soal investasi. Apalagi aku juga pengen belajar, tapi itu aku masih ragu gitu dan aku belum ternyata ada banyak hal yang belum aku perbaiki kayak. Nah, ini boleh saya nanya balik boleh ya? Boleh. Boleh tahu nggak apa-apa nih, sharing aja gitu ya. Satria, apa yang membuat Satria masih ragu untuk mulai investasi? Pertama gini, aku tipe orang kalau gue nggak tahu basic, gue nggak berani terjun. Apalagi ini kan ngomongin uang ya, maksudnya bukan cuma uang ya, tapi ya ada beberapa hal instrumen kan. Jadi ya kalau gue nggak tahu basic, gue nggak mau terjun langsung. Jadi makanya aku masih nanya-nanya, investasi apa sih? Gue pengen coba investasi, tapi yang enak gimana ya? Nah itu dia. Nah, aku banyak nanya gitu, tapi aku nggak mau nyari sendiri. Emang anaknya males kan? Emang jatuh. Makanya itu dia. Tapi memang itu aku jadi kayaknya fokusnya itu dulu sih. Dasarnya dulu deh. Maksudnya kayak investasi apa, terus kenapa harus investasi, keuntungannya lebih banyak keuntungan investasi atau enggak investasi gitu. Dan iya, saya tuh sebenarnya saya tuh ngiri sama Satria, sama teman-teman Yoters yang umurnya jauh-jauh lebih muda dari saya gitu ya. Ini kayak contohnya Satria umurnya masih di bawah 20 tahun kan, karena maba. Iya, aku 18. Nah, ini kesempatan yang baik untuk banyak cari tahu tentang investasi mulai dari sekarang gitu ya, karena waktunya Satria sekarang sampai umur di masa tua gitu ya, anggaplah masa pensiun 55 tahun gitu ya, itu range-nya itu masih jauh, masih panjang gitu ya, dimana Satria dan teman-teman Yoters yang umurnya masih muda, bahkan masih mahasiswa gitu ya, ini banyak waktu untuk belajar, waktu untuk membuat kesalahan, dimana kesalahan ini teman-teman bisa perbaiki lagi kan gitu. Tapi kalau misalkan nanti aja deh gue investasi, nanti aja nunggu udah banyak duit, nanti aja nunggu udah berkeluarga, nanti aja nunggu pensiun. Justru waktunya lebih pendek kan? Waktunya lebih pendek dan
secara umur dan energi pun kita nggak ada waktu untuk susah untuk belajar gitu ya, mencerna ilmu investasi. Terus waktunya pendek gitu ya. Gimana kita bisa ngejar gitu ya nilai investasi itu untuk mengalahkan inflasi. Nah, kalau misalnya teman-teman yang masih muda nih, terutama masih mahasiswa, pokoknya itu masih panjang, mulai dari modal kecil aja gitu ya, itu bisa ada potensi return profitnya itu bisa jauh lebih tinggi ketimbang yang umurnya udah tua yang segini nih. Karena kalau udah segini butuh modal jauh lebih besar untuk mencapai tujuan keuangan di masa pensiun. Kalau teman-teman begini nih jauh kan, nah itu dengan modal kecil pun udah powerful banget seperti itu. Jadi jangan tunda-tunda gitu ya. Saya aja nyesel gitu, kenapa nggak dari dulu pas mahasiswa gitu ya udah mulai investasi. Berarti jatuhnya investasi kalau bahasa kecil anak kecil, yuk nabung yuk, gitu ya jatuhnya ya? Iya, istilahnya yuk nabung yuk. Cuman nabungnya nabung sekarang misalkan 100.000. Tidak mengurangi value itu. Nah, di tahun-tahun yang akan datang mungkin spotnya 100.000 bisa aja jadi 1 juta gitu kan ya. Bedanya seperti itu investasi. Tapi kalau nabung toh kan 100.000 sekarang ya udah ditabung. 10 tahun datang nilainya 100.000 kan, nominalnya 100.000, tapi secara nilai menurun ya kan yang tadi inflasi. Oh, berarti ya itu dia bedanya nabung sama investasi, cuman kalau nabung ya nilai udah sama segitu aja dan bahkan turun, tapi kalau investasi justru ngikutin inflasi gitu kan. Inflasi. Betul, bahkan jauh di atas inflasi kan, seperti itu. Nah, itu baru gorengan kan, yang tadi kan 10 goceng. Belum yang lain, pendidikan, kesehatan, baju gitu ya. Baju kan sekarang mungkin kalau di mall-mall mungkin kayak gini aja nih 200.000, 300.000 ya kan. Dulu mungkin lebih murah, nggak tahu nih nanti beberapa tahun yang akan datang. Harga mobil, rumah, properti, ya itu kan pasti akan mengalami kenaikan harga gitu karena inflasi. Nah, itu disiapin dari sekarang. Mumpung teman-teman Yoters masih muda. Iya betul banget. Jadi memang betul lah tadi yang Kak Maji bilang bahwa kalau emang bisa sekarang kenapa harus ditunda gitu kan? Dan jangan kalau contohnya kayak Satria tadi, saya belum siap Kak gitu ya. Iya nggak apa-apa. Justru dengan belum siap itu kan sebenarnya udah mulai aware kan? Udah mulai aware kan? Nah, inilah waktu yang tepat untuk teman-teman mulai belajar gitu. Oke lah, misalkan mungkin gue nggak ada modal nih, gue masih mahasiswa gitu ya, masih kuliah gitu ya, uang jajan aja masih dikasih orang tua, nggak apa-apa. Belajar nggak harus investasi dulu gitu ya, teman-teman belajar gitu ya, ketika nanti sudah lulus atau sudah dapat penghasilan tambahan gitu ya, uangnya udah ready gitu ya, teman-teman lulus kuliah udah ready nih, oke gue bekal ilmu gue udah dapat nih tentang saham gitu ya, atau tentang investasi. Nah, ketika lulus dapat gaji pertama langsung dialokasiin, jangan nunda-nunda gitu ya. Kalau misalnya nanti aja lulus kuliah pas sudah kerja, nah kita butuh waktu belajar lagi kan, kayak gitu. Berarti dengan mahasiswa yang kita belum dapat penghasilan ini, kita justru belajar ilmunya dulu berarti ya. Betul. Setelah dapat penghasilan tetap, udah tinggal investasi langsung. Udah tinggal perang tuh. Iya, tinggal perang, betul. So, ini menarik banget sih mengenai investasi. Jadi sebelum menutup perbincangan kita, aku mau boleh minta nggak ke Kak Maje untuk kasih closing statement ke teman-teman Yoters. Closing statement. Jangan closing statement ya. Oke, jangan bikin uang kamu nganggur kayak gitu. Jangan bikin uang kamu nganggur. Gunakan uang kamu dengan bijak, salah satunya dengan investasi. Thank you, benar ya. Jangan bekerja untuk uang, tapi uang bekerja untuk kita. Cakep. Oke, thank you banget Kak Maje. Aku banyak banget dapat insight dari Kak Maje khususnya mengenai investasi. Thank you banget sudah hadir di podcast episode kedua di Yogyakarta Waktu Bincang. Sama-sama Satria dan Yogyakarta udah undang saya untuk sharing, berbagi ilmu ke teman-teman Yoters. Oke. Untuk teman-teman, makasih juga udah mau dengerin episode ini. Jangan lupa untuk klik follow, like juga
dan share ke Instagram kalian atau ke teman-teman kalian yang pengen tahu tentang apa sih investasi dan kenapa kita harus investasi. Oke, thank you teman-teman semua. Sampai ketemu di episode berikutnya. Sampai jumpa.